Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Robbal 'Alamin. Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya Fainizar kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita, Gapai Kemuliaan. Selama 30 menit ke depan, insya Allah kita akan membahas masalah seputar fikih, adab dan juga tauhid dalam kehidupan sehari-hari yang tentunya tidak jarang masih banyak dari kita yang salah dan dalam memahami ataupun mempraktekannya. Dan seperti biasa saya tidak sendiri, hari ini sudah hadir bersama saya di studio. Ada gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kiai? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kalau begitu. Tentunya pemirsa, saya ingatkan kembali Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda ke baik berupa pesan teks maupun dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Ustadz melalui sambungan Zoom. Nanti secara teknis akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Nah, untuk bahasan pertama kita adalah terkait harta gonogini dalam Islam. Langsung saja saya tanyakan, nah Kiai, apakah dalam Islam itu ada sebetulnya istilah harta gonogini? Dalam Islam itu ada istilah harta gonogini, tetapi perlu didefinisikan. Jadi yang pertama, bahwa laki-laki dengan wanita ketika dia menikah itu tidak kehilangan hak atas kepemilikan yang memang miliknya sendiri. Jadi kalau ada seseorang menikah, kan dia sebelum menikah boleh jadi punya harta. Istri juga begitu. Ketika mereka kemudian menikah, maka harta bawaan masing-masing itu menjadi hartanya masing-masing. Tidak kemudian disatukan menjadi satu kesatuan. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah mereka menikah, antara yang laki dengan yang perempuan ini boleh jadi akan mendapatkan tambahan harta dari pekerjaan yang dilakukan masing-masing. Misalnya suaminya kemudian bekerja mendatangkan uang, istrinya juga bekerja dan menghasilkan uang. Maka uang masing-masing ini ia menjadi miliknya istri dan menjadi miliknya suami. Hanya saja nanti suami kan memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri dan rumah tangganya. Itu adalah harta yang tidak ada kait-mengaitnya dengan gonogini yang kita bincangkan hari ini. Oke, jadi itu bukan harta bersama Bukan sebetulnya harta masing-masing bersama, gitu bukan ya, harta Kiai, ya? bersama. Jadi kalau misalnya saya bekerja, istri saya melahirkan anak saya, membesarkan dan di rumah. Kemudian ada orang berpikir, bukankah suksesnya suami itu karena di belakangnya atau di sisinya itu ada perempuan yang mengorbankan begitu banyak hal. Tetapi kalau melihat hal itu, kan itu sudah ditunaikan juga kewajiban suami terkait dengan nafkah lahir dan batin. Oleh karena itu, harta gonogini yang mungkin dipahami secara Islam itu adalah kegiatan bersama yang dilakukan oleh suami dan istri yang kemudian dari kegiatan bersama ini menghasilkan harta baru. Misalnya, saya bilang sama istri saya, kita kayaknya perlu nabung ya. Nabung apa? Nabung rumah. Nanti kalau anak-anak sudah besar kan mereka butuh rumah. Maka saya bangun rumah nih. Istri saya melihat kayaknya kasihan deh kalau suami sendiri. Dia kemudian tanpa sadar membantu nih. Tanpa ada kesepakatan Mbak Eva. Bukan kemudian seperti kita bikin PT, ada kongsinya, ada sahamnya, sharing berapa-berapa. Enggak. Saya kemudian beli semen, beli besi, tahu-tahu istri saya bawa keramik, bayar tukang dan sebagainya. Maka jadilah itu rumah. Rumah itu milik siapa? Sebetulnya kan milik bersama. Karena saya dan istri saya itu memiliki kontribusi. Walaupun kontribusi itu belum tentu sama dan boleh jadi tidak ada kejelasan ukurannya. Karena mereka masing-masing tidak juga menghitung misalnya ya, saya dulu apanya saja, istri saya apa saja, kan nggak harus begitu. Nah, ketika na'udzubillah di rumah tangga seperti itu terjadi perceraian, maka ini yang dinamakan harta bersama. Bersama ya. KHI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia itu mengatakan bahwa itu harus dibagi sama 50%, 50%. Sebetulnya dalam kaitan dengan harta itu tidak ada ukuran bakunya. Ukuran bakunya di mana? Ukuran baku yang pertama,
Kalau tidak ada kejelasan berapa share masing-masing, maka boleh saja mengikuti KHI tadi 50-50, tapi itu tidak pasti. Boleh jadi ada yang lebih baik dari itu. Apa yang lebih baik dari itu? As-sulhu. As-sulhu itu adalah perdamaian. Ya, jangan lupa lah. Ya, dulu kan istrinya kan dipinang juga dengan hamdalah ya, alhamdulillah ya. Masa dicerai dengan maki-maki enggak juga lah. Jadi dibicarakan. Oh, rasanya dulu kita ingin membangun bersama, kata suaminya, yang paling bagus bisa jadi sudahlah yang seperti ini saya kasih kepada mantan istri saya saja. Oke. Itu bagus. Ya, umati'ukunna wa usarrihukunna sarahan jamila. Bercerai dengan cara yang baik. Kalau tidak bisa perdamaian as-sulhu, maka boleh menggunakan adat kebiasaan. Oh, kalau seperti itu sudahlah dibagi separuh-separuh. Atau kalau misalnya suami merasa dia lebih besar kontribusinya dan istri mengakui itu, kemudian dibagi menjadi 60-40, antarodin, saling ridho, maka itu juga boleh dilakukan. Oke. Kalau yang ideal ini tidak bisa dilakukan, itu yang biasanya membutuhkan kodok, hukum dan pengadilan. Oke. Ya, kalau sudah diputus oleh pengadilan, semua orang tentu harus taat kepada hukum. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut lagi soal tadi pembagian di saat sudah bercerai begitu ya. Kontribusinya itu apakah memang selalu harus, karena kita tahu ya banyak Iya, juga kemudian kasus rumah tangga yang iya, tinggal di rumah yang iya, sama tapi kemudian istrinya tidak bekerja, iya, yang membangun suaminya, tapi iya, apakah kontribusi menjaga rumah pun juga iya. bisa Kalau kontribusi menambah? menjaga rumah dan menjaga anak, Heeh. ya kemudian membuat sukses dan ketenangan rumah tangga selama suami berkarir, itu tidak bisa kemudian Hmm, dijadikan dalil ya. Itu sependek pengetahuan saya iya, dan ilmu yang saya dapatkan dari guru-guru saya dulu ketika belajar fikih, itu tidak kemudian mengatakan bahwa itu adalah harta kuno gonogini. gini. Karena itu kan sebetulnya bersifat abstrak. Dan kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, itu kan sudah dipenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Dalam artian begini Mbak Eva, ketika saya misalnya berkarir di luar rumah, itu kan pada saat yang sama istri saya juga berkarir di dalam rumah. Ketika saya sebagai guru mendidik anak orang lain untuk menjadi pandai, pintar dan soleh, pada sisi yang sama istri saya juga melakukan itu. Nah, ini adalah karir dan tugas yang sudah sama-sama menjalankan kewajibannya. Saya keluar rumah, kemudian berkarir, saya pulang harus membawa nafkah. Iya. Karena nafkah itu menjadi beban saya. Nah, ini yang kemudian menurut para ulama tidak bisa diartikan bahwa apa yang dicapai oleh suami setelah berkarir sekian lama itu kemudian bisa dibagi bersama dengan istrinya. Nah, tetapi dengan catatan kalau yang sudah diberikan kepada istrinya baik berbentuk nafkah. Jadi kalau saya misalnya sama istri saya, ini nafkah kamu. Ini uang belanja, ini untuk belanja makan sehari-hari. Istri saya butuh lipstik, butuh macam-macam seiring dengan tingkat kesejahteraan. Tahu-tahu istri saya pintar mengelola keuangan. Iya. Gitu loh, dari apa yang diberikan. Kata saya, ini beli pakaian untuk lebaran, misalnya 10. Tahu-tahu dia bisa membelanjakan hanya 7. Tapi 10 itu kan sudah nafkah yang saya berikan. Sisa yang 3 ditabung menjadi besar. Itu Iya. bukan gonogini. Oke. Itu sudah juga menjadi haknya Hak istri istrinya. karena sudah diberikan oleh suami. Oke, nah kalau tadi kita bicara soal pembagian harta di saat harta gonogini di saat Iya, bercerai, iya, menurut HKI tadi 50, kemudian kalau memang tidak bisa diselesaikan di pengadilan. iya, Nah itu bagaimana kemudian mungkin keadilan bagi istri-istri yang mungkin berkarir selama ini di rumah, iya, Kiai. iya, iya. Nah, Nah, itu Mbak Eva, itu juga di cover sama agama berbentuk dengan akhlak. Dengan akhlak. Jadi bukan berarti kalau misalnya nih ya, di rumah tangga itu sudah retak, alasan anak orang sekarang tuh sudah beda visi dan misi. Ya udah seperti calon presiden nih ya, Iya. sudah beda visi dan misi rumah tangga. Itu bukan berarti kemudian melupakan hubungan yang baik. Maka semua kewajiban harta diselesaikan dulu. Oke. Ketika masa iddah, istri masih boleh mendapatkan nafkah dari suaminya misalnya. Kemudian yang kedua, itu ada yang namanya penghargaan kepada istri. Rasulullah itu kemudian yang saya baca ayat tadi itu, kan ketiga ayat di surah Al-Ahzab itu turun, Allah ingin katakan bahwa istri Nabi itu berbeda dengan istri
kalian semua. Iya. Berbedanya di mana? Berbedanya nanti di surga. Istri Nabi itu pasti surganya kan ikut Nabi. Iya. Sementara saya itu tidak bisa untuk kemudian sama surganya dengan Rasulullah. Tapi Rasulullah pada tingkat ketinggiannya, kata Allah, istri Rasulullah di dunia itu akan menjadi istri Rasulullah di akhirat. Oleh karena akan mendapatkan keistimewaan ini, maka diberi juga kekhususan hukum. Misalnya apa? Tidak boleh istri Nabi itu yang jadi patokan dan ukuran itu materi dan duniawi. Maka istri Nabi itu tidak boleh meminta nafkah kepada Rasulullah. Iya. Kalau dikasih masak, nggak dikasih puasa. Nah, ketika seperti itu Allah memberikan hak kepada Nabi, kepada istri Nabi, sampaikan dulu Rasulullah, mau nggak hidup kayak begitu? Kalau mau, surga. Kalau nggak mau, diceraikan. Tapi tidak kemudian diceraikan kemudian dimaki-maki. Kamu sudah beda visi misi dengan saya. Enggak, walaupun ini tidak terjadi ya. Iya. Tapi seandainya terjadi, pasti Rasul akan mengatakan, kamu sudah tidak bisa hidup di jalan saya, maka saya lepaskan kamu. Dengan apa? Umati ukunna. Saya berikan kamu mut'ah, kenikmatan. Wasarohan jamila, dan perpisahan yang baik. Nah itu kemudian diimplementasikan di dalam hukum perceraian. Maka suami itu memberikan uang mut'ah. Ketika berpisah. Berapa besarnya tentu disesuaikan dengan kondisi ekonomi suami. Jadi kalau suaminya misalnya hartanya banyak, ya uang mut'ahnya juga harus seimbang dengan itu. Nah ini yang kita katakan keindahan agama. Di sana ada diktum hukum, tapi di sana juga ada akhlak. Jadi nanti untuk membedakan nih, mana suami soleh di akhirat, itu bukan saja karena suami itu taat hukum, ya, tetapi karena akhlak yang baik. Dan jangan dilupakan loh, Rasulullah itu bersabda khairukum, sebaik-baiknya kalian itu adalah khairukum li ahlihi, yang paling baik kepada istrinya. Dan itu kata guru saya, bukan saja ketika berumah tangga, bahkan seandainya terjadi perceraian, keagungan akhlak seorang laki-laki itu akan terlihat bagaimana kalaupun dia harus bercerai tetapi dengan akhlak yang luar biasa. Baiklah, semoga kita semua menjadi orang-orang yang memiliki akhlak yang baik begitu. Dan ya, semoga Kiai. juga Harpa Gonogin ini hanya kita bahas di sini, Mbak Eva. Tidak kemudian diimplementasikan dalam kehidupan keseharian kita. Baiklah Kiai. Baiklah pemirsa, pada segmen selanjutnya kita akan sama-sama membahas ini tentang ahli waris menanggung hutang almarhum. Nah seperti apa? Temukan jawabannya sesaat lagi, jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan akan segera kembali.